Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepupu yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Al-Jabbar, sedaya jamaah Masjid Al-Jabbar, juga seluruh pemirsa di media sosial kami, di An-Najah TV, di KMS Channel, di Instagram dan beberapa media yang lain, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kajian tafsir tematik ini, Al-Quran ini benar-benar terpadu dengan situasi dan kondisi zaman apapun, dimanapun, dengan siapapun dan dengan apapun. Itu hebatnya Al-Quran. Sehingga dengan Masjid Al-Jabbar ini luar biasa ini, jamaah sekalian dan pemirsa, kalau panjenengan tahu, ini dakwah kita adalah dakwah milenial, sehingga harusnya lebih bisa dinikmati secara universal, agar banyak manusia yang ngerti tentang haram dan halal. Ya, bukan wal kedual, pokoknya ora kodok ora kadal, pokoknya kolu ya kuntal ora ngono nggih. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pandemi tidak menghalangi panjenengan untuk mengadakan kreativitas dan kesungguhan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam refleksi tahun baru 2022 ini, insyaallah kula jenengan harus bisa meningkatkan ya upaya untuk meraih prestasi ibadah tentunya, sehingga akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun di tengah-tengah musibah dan bencana. Hadirin rahimakumullah, jadi saya bersyukur bisa silaturahmi datang panjenengan semua di tengah-tengah situasi dan kondisi dan waktu yang terus berjalan, bahkan berlari tiada henti. Wong urip niku mboten krasa nggih. Nek cara bahasa Jepang niku ujuk-ujuk. Nah, bahasa Jepang niku. Pirsa nggih Pak, ujuk-ujuk nggih. Lah iya. Ujuk-ujuk niku tiba dua kali. Napa tiba dua kali? Tiba-tiba. Tiba-tiba umurku sakmene. Tiba-tiba wis ndek anak 5, ndek putu 15. Niku mboten krasa, Pak. Itulah yang saya maksudkan dengan refleksi dan resolusi tahun baru itu. Tahun baru apa saja? Bahkan ketika panjenengan mengadakan tasyakuran, saya nggak mau mengatakan ulang tahun karena itu tidak ada di dalam syariat kita. Mensyukuri tasyakuran terhadap tambahnya umur kula panjenengan, ya itu sebetulnya tidak layak untuk kula jenengan mengadakan apa sampai nyanyi-nyanyi panjang umurnya, panjang udelnya, panjang rambutnya, panjang lehernya. Ndak ada ngono. Jadi mboten ada ngono. Justru harusnya gitu, dengan waktu yang berjalan begitu cepat ini ternyata hidup ini singkat. Gitu. Terlepas dari ada virus atau tidak, itu hanya sebab al-mautu wahidun wa abwabuhu kasiratun. Mati niku situk sebabe kata. Lah kok delalah kalau winginane kok ya pas barengan kali Covid. Nggih kepengin mawon Allah memberikan barengan sedan itu yang tertentu niku dengan adanya Covid. Jangan, ndak boleh kula jenengan lalu ngendikan gara-gara Covid bojoku mati. Mboten oleh. Nggih, mboten oleh. Bahkan itu kalau kula jenengan husnudzon dhateng Gusti Allah, sederek-sederek kula jenengan, keluarga kula jenengan ingkang dipun timbali Allah melalui Covid, melalui wabah musibah, insyaallah termasuk minasyuhada. Nggih. Barangkali di sini ada yang sedo karena Covid, karena jamaah saya juga banyak Bapak Ibu. Ya Allah, sampai sekarang ada seorang ibu yang belum menerima bapaknya meninggal itu.
Karena memang minal dadai wal mak bendudui gitu loh. Punya usaha yang besar, mulai berkembang, ya. Dan itu sudah mengembangkan usahanya itu. Ya mboten sakit, mboten apa Ustaz. Tiba-tiba divonis seperti itu, harus diisolasi, bayangno, wis lara diisolasi. Ya nek double tip ngono malah karuan, iki isolasi. Malah karu-karuan. Lho niku sempat ngincipi, Pak. Pas deng-denge kula niku kena corona, bapak kula meninggal. Teng desa, Pak. Dokter melarang saya untuk pergi kemana-mana. Harusnya malah ke rumah sakit, tapi saya tidak mau. Kalau saya ke rumah sakit, bojoku gak iso nunggoki. Dino tak keloni gak iso nunggoki ngawur ae. Wah, akhirnya kula nggih wis pokoke mati urip aku nang omah. Sing penting usaha. Apa Dok yang harus saya ini kan? Ya wis nek ngoten jenengan pokoknya ndak boleh campur ya. Campur ra oleh, Pak. Lah bojoku lak nganggur aku ngono to. Tapi sebabana wis bismillah. Masya Allah, asal kabar bapak kula sedo. Ya Allah, begitu sedo ini ya udah antara dua kemungkinan. Nuruti dokter napa nuruti dulur. Sampane gak mulih Mbak Ayu kula. Dik, sampean menyesal seumur hidup. Lah aku loro sampai di video sama anak saya itu bahwa kondisi saya seperti ini dan sebagainya. Sudah bismillah wis pokoke mulih insyaallah corona apa iku kota iku aneh-aneh jare. Lho ngoten niku kula wangsul akhire disupiri anak kula ingkang nomor setunggal niku. Subhanallah. Ndak bisa apa-apa ke sana itu. Wis pokoke roh jasate bapak dene engko sampean kok gak lapo-lapo nang omah silahkan. Delalah teng mriku niku dipijeti Mbak Yu kula, diparingi obat ala Jawa niku. Lho malah waras. Tapi ning ngoten iki nggih ora kok terus delalahe mboten nggih memang qudratullah kula dereng dipastekaken mati. Soale Allah sik sakno kok bojone lak rondo ngono lho Pak maksud niku. Eman si Ayu rupane jek koyo Sofia Lacuba ya Pak ya apa. Gak ana tunggale kae. Allah sallallahu Muhammad. Jadi bojoku ngene, iya ngelem aku anjen aku melok. Coba apa aku gak melok. Mboten hadirin rahimakumullah, nggih. Mulane waktu terus berjalan. Pada akhirnya setiap pergantian tahun kula jenengan diingatkan dengan firman Allah surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Bahwa di dalam hitungan 1 tahun itu sudah ditetapkan Allah sebanyak 12 bulan. Lah hebatnya Allah turunkan 12 bulan untuk kula jenengan umat Islam itu nama-nama yang sudah representatif, yang autentik, yang memang sudah sesuai dengan syariatullah, yaitu Muharram, Safar dan sebagainya. Sehingga hakikat tahun kula jenengan itu adalah tahun Hijriyah. Loh, kenapa kula jenengan kok memperingati dan bahkan memberikan tema tahun Masehi? Karena tidak lepas dari usaha-usaha duniawi kula jenengan. Gajian kula jenengan melalui bulan-bulan nasional. Ya. Tapi kula jenengan kedah yakin bahwa 12 bulan itu adalah 12 yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Isna asyara syahran fi kitabillah. Di dalam catatan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sesaat Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu. Ngoten. Sedangkan Januari, Februari, Ngapret, Ngetril, Yuni, Yujah, Yunah, Yulah niku nama-nama lain itu. Bahkan notabene itu katanya nama-nama dewa atau apa, wallahu alam. Ya kita tidak yakin itu. Maka dari itu jamaah sekalian, karena ini merupakan satu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat tahun baru itu harus menjadikan kula jenengan sebagai bahan renungan bahwa tahun demi tahun, waktu demi waktu itu sebenarnya sama saja. Mulai detik, menit, jam, hari, minggu, kemudian bulan, tahun itu sudah sesuatu yang biasa. Sama dengan derap nafas kula panjenengan, keluar masuk nafas kula panjenengan. Ya udah seperti itu. Terus tidak ada yang istimewa, maka tidak perlu kemudian kula jenengan merayakan secara berlebihan. Nggih napa malih sampai pakai mercona. Nah niku mungkin terus disaingi Gusti Allah piye?
Pas mercon kembang api terus dibledosno gunung meneh njajal. Nggih, nang Semeru mawon pun kados ngoten. Dan itu kenapa yang dipilih Allah kok Semeru ngakeh gunung kok. Teng Indonesia kan kathah gunung nggih Pak nggih. Wal jibala autada. Wal jibala arsaha. Gunung niki sebagai patoking bumi. Paku bumi niku nggih gunung niku. Niku nek kadung kathah sing bledos pun bumi niku pun goncang pun. Akhirnya gempa dan sebagainya ngaten niki. Lho, delalah napa sing dipilih kalih Gusti Allah kok Semeru? Niki ngelingaken kula panjenengan Bapak Ibu. Rumiyin pada waktu itu terjadi gempa atau apa di Lampung. Kenapa? Cek wong kabeh menungso niku gak lali nek asale teko tanah Lempung niku Lampung. Nah nek sakniki kok Semeru napa? Jangan-jangan akeh menungso sing senengane mung mangan turu. Umpamane daerah Lumajang. Niki lho, niki mboten kok ketoke ngoten otak-atik maduk, Pak. Tapi nek digathukke kalih takdire Gusti Allah, nggih, niki sunnatullah yang kula jenengan kedah terinspirasi. Cara kata para ulama, kafa bil kauni ibrah. Jadi cukuplah realita kehidupan itu menjadi pembelajaran. Ngaten. Nggih, maka adanya gunung meletus dan sebagainya itu harus menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Digugah kali Gusti Allah karena wong senengane mangan turu digugah kali Gusti Allah. Lumajang, lu dan segera untuk berjuang demi masa depan yang cemerlang. Kasihan mereka membutuhkan bantuan. Kapan saya ke sana Bapak berapa hari yang lalu. Ya Allah, ngeri di sana ya. Ya seperti itu, Pak. Dan kula jenengan akhirnya membangkitkan rasa syukur kula panjenengan. Diberikan keselamatan, kesehatan sekeluarga. Di samping juga kemudian mengingatkan banyak manusia atas kepekaan sosial kepada sesama. Itu seperti itu. Okay. Nah, apalagi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, rupanya tidak layak kalau kula jenengan kemudian merayakan berlebihan. Karena banyak wabah, musibah dengan berbagai macam dampak yang secara kompleks. Bahkan termasuk haji umroh pun sampai sekarang masih belum pasti, Pak. Kalau kadang daftar jamaah umroh sing wis daftar tak ini ternyata kadang-kadang dirubah, dibatalkan, di cancel, di pending dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada satu kepastian yang signifikan untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh itu. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam resolusi tahun baru 2022 ini yang terpenting adalah kula jenengan pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Berupa diberikan panjang umur, sehat wal afiat itu. Ya, sebagaimana dalam satu hadis disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Saapi-apike menungso niku sing digawe panjang umur, tinggi taat ibadah dhateng Allah. Wa syirarun nas wa qila wa syarrun nas, saelek-eleke menungso niku sing diparingi umur panjang tapi tinggi kemaksiatan, tinggi perbuatan-perbuatan keburukan. Iku Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah, terutama jamaah Al-Jabar. Jadi panjang umur ini ya kita isi dengan amal-amal kebaikan, kemaslahatan, nggih. Nek cara bahasane kula jenengan aji mumpung lah. Karena hidup ini ujuk-ujuk ya monggo aji mumpung. Nggih, nek cara lagune yai kula jenengan ngoten nika. Mumpung isih waras ngibadah sing ikhlas. Mumpung isih sugih ngamalo tanpa pamrih gitu. Mumpung isih longgar ngibadah sing lancar. Syukur-syukur teng Al-Jabar. Muga-muga rezekine jembar. Urusane lancar, nggih. Ibu-ibu sregep sapa nang pasar, masyaallah. Nggih. Mumpung isih urip ngibadah sing tertib, ngilinga yen mati ora bakal bisa bali, ngilinga yen mati ora iso mangan roti, ngilinga yen mati ora iso nggodha Mbak Siti, gitu. Iku. Selawatan nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli
ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Hadirin, jangan sampai kula jenengan termasuk yang diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua hal yang sering dilupakan kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Harusnya nek diberikan sehat tinggi ibadah lan taat, aja malah tinggi berbuat maksiat. Nggih. Nek diparingi sehat nggih dadi qori, aja malah tinggi korak, ngoten. Nggih, tinggi maca Quran, aja tinggi blakraan. Diparingi lesan, tinggi ngaji, tinggi zikir, Bu, aja tinggi ngrasani. Kret ama ngoten niku Ibu. Jangan seperti itu. Ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah muhasabah. Bertakwa dan perhatikan hari esok di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi perhatikan masa depan, kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan mengambil kula jenengan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan juga apa yang menjadi resolusi di tahun depan. Atau hidup kula jenengan itu adalah untuk tahun depan. Wal akhiratu khairul laka minal ula, seperti itu. Maka disertai dengan introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil 'ardil akbar. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum dihisab di hari kiamat. Wazinuha qabla an tuzanu, timbanglah, ya, ukurlah, berikan standar terhadap amal-amal kula jenengan 2021, apa saja yang kula jenengan sudah lakukan untuk kebaikan-kebaikan ini. Tunjukkan Al-Jabar ini sungguh peningkatannya luar biasa. Baru 2 kali saya sowan datang ngarsa panjenengan, perubahannya sudah luar biasa. Sudah semakin luas, semakin mewah. Ini barokah jariah panjenengan. Allahumma amin. Ini hadirin. Ini hasibu anfusakum wa tuzanuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil 'ardil akbar. Persiapkan untuk masa depan sesuatu pergelaran yang sangat dahsyat, sangat besar, yaitu nanti di hari kiamat yang akan datang. Padahal di sisi yang lain Rasulullah juga dawuh, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, ya, hatta yas'ala an arba'in. Binjing teng hari kiamat itu 2 telapak kakinya hamba Allah tidak akan pernah bisa melewati siratal mustaqim sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang umurnya, bagaimana engkau menggunakan umur ini. Wa an jasadihi fi ma'ablah, tentang jasad kita ditanya. Nggih, mbok rusakno jasad iki dinggo apa mawon. Umur sakmene iki dinggo apa ae. Nggih. Mosok ndoli tutup nyatane kos-kosan yang rame. Lah ini kan bingung kabeh to malaikat. Jadi jangan sampai ndoli ini kan sesat, Pak. Jangan sampai kesesatan terulang kembali. Jadi fisik kula jenengan diciptakan Allah, diberikan mata yang bisa memandang, pandanglah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan telinga, digunakan mendengarkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Wa an ilmihi fima anfa'ahu, jangan sampai terkena ujaran kebencian, nggih. Apalagi menyebarkan kebohongan, hoak dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, kana yaumuhu misla amsihi, orang yang hari ini sama saja dengan kemarin itu termasuk orang yang mahbunun, orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un, terkutuklah orang yang hari ini justru lebih buruk daripada kemarin. Jamaah sekalian, maka yang harus kita lakukan di 2022 ini bertekad insya Allah lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih berbahagia lagi dengan keluarga, lebih romantis lagi, lebih dekat lagi dengan putra-putri kula jenengan. Nah, itu harus menjadi tekad kula jenengan. Baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, memperbaiki diri. Memperbaiki diri sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 11,
yang sering panjenengan sudah dengarkan nggih, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau Allah itu tidak merubah dirinya, kalau dirinya tidak merubah dirinya sendiri. Ya, jadi Allah merubah nasib kita itu tergantung bagaimana tekad kita untuk merubahnya. Baik dalam pemikiran, ya. Jadi pola pikir kula jenengan, mindset kula jenengan harus jadi mindset yang lebih baik lagi. Ya, kemudian dalam perkataan, ngapunten sing biasane kata-kata yang kurang baik, misalnya baik dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan dengan orang lain yang kadang-kadang sakniki niku, dan perkataan itu bukan hanya bil qaul, bisa juga dengan bil qalam. Bil qalam itu dengan pulpen, bukan hanya pulpen secara letterlek itu mboten, termasuk dengan WA kula jenengan, 2 jempol kula jenengan, hati-hati mangke. Itu akan ditanya oleh Allah. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti ketika di akhirat mulut kula jenengan sing biasanya cerewet ke sana kemari itu dikunci mati sama Allah. Yang bicara napa? Tangane. Loh, ternyata niku mboten ngenteni kiamat, Bapak Ibu. Sakniki sudah terjadi. Tidak perlu kula jenengan ngomong kata-kata, 2 jempol main sudah kemana-mana. Oh, hari ini gitu kan, nulis status. Wah, hari ini yang ceramah Ustadz Khozin dari Irak, iringanin jarak. Wah, tulis masang status kemana-mana. Kadang-kadang niku curhatnya itu bukan kepada Allah, tapi kepada media sosial. Makanya nggak dapat solusi, malah semakin sial. Itu sosial itu seperti itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan anak kita, dengan suami atau istri kita, laporkan kepada Allah. Yang punya itu Allah kok. Ibaratnya kula jenengan dikejar anjing, aja teriak-teriak anjingnya mbok pamer-pamerno wong niku. Jangan begitu. Yang punya anjing siapa? Allah. Majikannya anjing itu panggilan, anjingmu itu loh, gitu kan. Laporkan aja. Ibu kok merasa dikhianati Kakanda Khozin umpama ini. Ya Allah, Gusti, anak kula mboten patek nakal tapi bapake sing nakal Gusti. Laporke mawon tahajud. Wong kabeh milik Gusti Allah kok. Ngoten. Sehingga 2 jempol kula jenengan ini terselamatkan dari sesuatu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah ketika pandai menjaga lisan, baik lisan bil qaul maupun bil qalam. Oke, kemudian memperbaiki diri dalam konteks tingkah perilaku dan perbuatan sehingga akan menjadi jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia, bahkan bermuara kepada rahmatan lil alamin dengan prestasi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Hadirin, untuk itu di dalam kesempatan terakhir ini ya, saya ingin sekedar menyampaikan satu napa niku itikat kula jenengan di dalam resolusi 2022 ini untuk menjadi orang-orang yang mengutamakan untuk beramal unggul, yaitu dengan cara mujahadatul lin nafsi, ya, bersungguh-sungguh untuk menguasai diri kula jenengan. Ketika ada kebaikan harus kita perjuangkan. Ya, kemudian memaksimalkan potensi kula panjenengan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Tentu potensi di dalam Islam yang kafah kula jenengan itu rahmatan lil alamin. Yes, dicontohkan Al-Jabar ini seneng saya Ustaz di Masjid Al-Jabar ini. Jadi benar-benar masjidnya ini Muhammad NO. Jadi enggak fanatik Muhammadiyah, enggak fanatik NO. Niki sing saya niku ngoten niku. Kula niku sering ditanya, jenengan Kiai NU napa Muhammadiyah? Muhammadiyah napa NU? Tak jawab Muhammad NU, aku yo ngono. Makanya kula nggih ngapunten, makanya kula tanglet rumiyin biasanya kunut apa mboten? Nek biasane kunut nggih kunut. Mboten nggih mboten. Aduh, nggih. Ngapunten, subhanallah. Saya ini memang dari NU ya pernah jadi ketua IPNU dan sebagainya. Sekarang jadi Humas LDNU Kota Surabaya. Tapi saya kepingin warga Nahdien khususnya umat Islam pada umumnya, monggo lah fanatiknya itu kepada Islam. Dene kok NU Muhammadiyah, wis toh mangke niku mboten ditangleti. Apa organisasimu? NU mboten. Sing penting kula jenengan jaga ukhuwah ala ahlus sunnah wal
wal jamaah. Jenengan biasa tahlil monggo. Sing gak seneng tahlil kirimi berkate ngoten mawon sekejo. Saya niku. Nggih, ngoten nggih. Ndak apa-apa. Jangan saling mengkafirkan. Ini kan dibangun dengan sholat berjamaah. Wah, luar biasa. Niki fisiknya, karena jamaahnya semakin banyak. Ngoten, ini enggak main-main Pak bangun ngeten niki. Niki gawe duit anggitmu. Apa masa gawe klaras. Nah, niku juga begitu, berduit aja beruang. Nek beruang medeni, Pak. Nggih. Makanya ibu-ibu berduit, nggih, berduit, berdoa, berusaha, beriman, bertawakal itu yang bagus. Itu itikat kula jenengan. Makanya resolusi adalah usaha untuk bagaimana setiap ada permasalahan yang kita hadapi di tahun 2022 ini kemudian mendapat solusi yang terbaik dengan usaha yang maksimal, berdoa yang optimal dan bertawakal secara total dibingkai dengan rizki yang baik dan halal. Itu seperti itu. Nah, Pak Yusuf nggih, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, saya kira itu tadi sudah doa habis sholat, apa perlu doa lagi? Ngaten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Raufur Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina washfa'na bil Qur'an warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, curah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian di Masjid Al-Jabbar. Engkau berikan kami ampunanmu ya Allah, Engkau berikan kasih sayangmu ya Allah. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kelancaran di dalam usaha kami, mudahkan kesulitan kami, lapangkan rezeki kami, tenangkan hati kami, tentramkan hidup kami, bahagiakan rumah tangga kami. Ya Allah, terimalah amal-amal soleh dan taubat kami, ijabahi doa-doa kami. Wa hassil maqasidana washfi mardana wa taqabbal du'aana ya Allah wa aslih dinana wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan hidup yang sekali dan singkat ini ya Allah dengan hidup yang panjang usia, sehat walafiat sekeluarga dan barakah dunia dan akhirat kami semua ya Allah. Ya Allah, fi hayatina bi hayatin thayyibah, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa amitna bihusnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.